A few moments later. Tutup pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh beti. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabil Apriati dengan NIM 20250110301027. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menjadi dasar berdirinya negara kita, yaitu sejarah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang kita hafal sejak kecil, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan jati diri dan persatuan. Melalui video ini, saya akan melihat bagaimana Pancasila dirumuskan, siapa saja tokoh yang terlibat, serta mengapa nilai-nilai Pancasila begitu penting sampai hari ini. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini bersama. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang sejarah Pancasila, kita lihat dulu video ini ya guys ya. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Sudah lihat kan videonya? Lanjut kita masuk ke materi tentang sejarah Pancasila. Bab 1, pendahuluan. 1.18 Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Keberagaman tersebut membutuhkan suatu dasar negara yang mampu menyatukan seluruh komponen bangsa agar tetap hidup dalam persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena mengandung nilai-nilai yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sejarah lahirnya Pancasila merupakan proses panjang yang melibatkan banyak tokoh bangsa melalui dari tradisi, nilai-nilai Nusantara, masa pergerakan nasional, sidang BPUPKI, Panitia 9 hingga menetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemahaman sejarah Pancasila sangat penting agar generasi bangsa tidak hanya menghafal sila-silanya, tetapi juga memahami konteks filosofi dan perjuangan dalam proses perumusannya. Pancasila hingga kini tetap menjadi dasar negara, ideologi bangsa, serta pedoman dalam kebutuhan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai terbukti relevan untuk menjawab tentang zaman baik pada masa kemerdekaan maupun era modern saat ini. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dan makna dasar Pancasila. Yang kedua, bagaimana proses sejarah perumusan Pancasila. Yang ketiga, bagaimana peran BPUPKI dan PPKI dalam menetapkan Pancasila. Yang keempat, bagaimana perkembangan Pancasila dan dari masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Baik, bab 2 pembahasan 2.1. Apa sih pengertian Pancasila? Nah, selain pengertian secara etimologis dan terminologis, Pancasila juga memiliki makna filosofis, historis, dan yuridis yang memperkuat kedudukan sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian Pancasila secara filosofis. Pengertian Pancasila secara filosofis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam menentukan sikap, perilaku, dan arah kehidupan berbangsa. Pancasila dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa persatuan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar rumusan 5 sila, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam membentuk karakter bangsa.
Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Pengertian Pancasila secara historis, Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1945, melainkan merupakan hasil dari perkembangan budaya, agama, dan falsafah Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam hingga masa kolonial dan pergerakan nasional. Oleh karena itu, Pancasila memiliki legitimasi sejarah yang kuat sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara yuridis. Pengertian Pancasila secara yuridis, Pancasila memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini karena Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedudukannya tidak dapat diubah oleh lembaga negara apapun. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi juga menggunakan Pancasila sebagai parameter untuk menguji konstitusional untuk undang-undang. Yang keempat, makna tiap sila secara singkat. Makna tiap sila secara singkat untuk memperkuat pemahaman berikut makna inti dari masing-masing sila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan, menjunjung moralitas serta menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, penghormatan hak asasi dan perilaku untuk manusiawi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan cinta tanah air dan menjaga integritas bangsa dalam keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah demokrasi serta keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan di seluruh aspek kehidupan. Yang kelima, fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai yang pertama, dasar negara, yang kedua, ideologi bangsa, yang ketiga, pandangan hidup, yang keempat, sumber hukum, yang kelima, pemersatu bangsa, yang keenam, jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan fungsi tersebut, Pancasila menjadi pedoman yang mengatur arah kehidupan nasional serta pembangunan Indonesia. Lanjut 2.2, akar nilai Pancasila dalam budaya Nusantara. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah hidup dalam bangsa Indonesia jauh sebelum tahun 1945. Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba ketika dirumuskan oleh para pendiri bangsa, tetapi merupakan hasil kristalisasi nilai moral, sosial, dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Nusantara ini tampak dari berbagai fakta sejarah dan tradisi yang hidup dalam permasyarakat Indonesia, seperti yang pertama, nilai religius pada kerajaan-kerajaan Nusantara. Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan sudah sangat menjunjung tinggi. Bukti seperti Prasasti Mula Waraman dari Kutai, aktivitas keagamaan di Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha, serta toleransi dalam kepercayaan pada masa Majapahit menunjukkan bahwa nilai ketuhanan telah mengakar kuat sebagai landasan moral masyarakat sejak zaman dahulu. Yang kedua, tradisi musyawarah di berbagai suku bangsa. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengenal tradisi bermusyawarah secara tiba-tiba menyelesaikan masalah. Di Jawa dikenal rembung desa, di Minangkabau ada musyawarah ada di balai, di Bali terdapat sangkepan, dan di berbagai suku lainnya terdapat forum serupa. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai demokrasi Pancasila bukan konsep baru, melainkan bagian dari kearifan lokal yang sudah berjalan lama sebagai cara mengambil keputusan bersama secara adil. Yang ketiga, prinsip persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang berasal dari Kakawin Sutasoma Karyampu Tantula pada masa Majapahit ini menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Prinsip persatuan ini menjadi fondasi utama bagi sila ketiga Pancasila karena sejak dahulu masyarakat Nusantara sudah hidup berdampingan dengan berbagai agama, budaya, serta adat istiadat. Yang keempat, gotong royong sebagai ciri khas masyarakat Nusantara. Gotong royong sudah menjadi buah turun-temurun dalam kehidupan masyarakat, seperti kerja bakti, saling membantu dalam pertanian,
keberanian membangun rumah secara kolektif, hingga solidaritas sosial dalam acara adat. Nilai ini merupakan representasi nyata dari semangat solidaritas kekeluargaan dan kepedulian sosial yang menjadi inti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, berbagai nilai luhur yang telah hidup lama dalam masyarakat ini hal yang kemudian dirumuskan, disistematisasi dan disepakati sebagai Pancasila pada tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila bukan hasil tiruan dari ideologi lain, tetapi merupakan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari pengalaman sejarah, budaya, dan peradaban Nusantara sendiri. Lanjut 2.3, kondisi Indonesia menjelang perumusan dasar negara. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, situasi politik Indonesia mengalami perubahan besar untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mengamankan posisi mereka dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membentuk lembaga bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) atau Dokuritsu Jumbi Chosakai. Lembaga ini dibentuk pada 1 Maret 1945 dan beranggota tokoh-tokoh penting bangsa baik dari kalangan nasional maupun tokoh agama. BPU PKI memiliki tugas utama untuk mengkaji dan merumuskan hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk menentukan bentuk negara, pemerintahan, serta merumuskan dasar negara. Pada masa ini, para tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, dan lain-lainnya mulai mengemukakan gagasan mengenai dasar filosofis negara yang akan menjadi fondasi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, ketiga tokoh mengusulkan dasar negara. Fondasi terjadi pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip kelak dikenal sebagai Pancasila. Usulan ini kemudian menjadi dalam sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ketiga tokoh tersebut mengusulkan konsep dasar negara. Puncak terjadi pada tanggal 1 Juni ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 prinsip yang kelak dikenal sebagai Pancasila. Usulan ini kemudian menjadi titik awal proses panjang penyusunan dasar negara, hingga akhirnya disempurnakan oleh Panitia 9 dan dituangkan ke dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dengan demikian, masa BPU PKI merupakan periode penting karena menjadi saat pertama nilai-nilai dasar negara Indonesia dirumuskan secara formal, dan di struktur proses ini menjadi landasan bagi lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Lanjut 2.4, sidang BPU PKI yang pertama dan usulan dasar negara. Sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni pada tahun 1945 menjelaskan sangat lengkap dan rinci. Sidang pertama BPU PKI merupakan upaya awal bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara sebagai fondasi berdirinya Indonesia merdeka. Sidang ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dihadiri 69 anggota BPU PKI serta beberapa penasihat Jepang. Tujuan utama sidang pertama adalah yang pertama merumuskan dasar filsafat negara Indonesia merdeka, yang kedua menentukan arah ideologi dan politis negara setelah merdeka, yang ketiga menyusun nilai-nilai fundamental yang akan menjadi pedoman dalam undang-undang dasar. Dalam sidang ini muncul 3 gagasan besar yang berasal dari tokoh utama Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga memiliki latar belakang akademik dan ideologis yang berbeda sehingga memberikan warna pemikiran yang kaya. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 9 Mei 1945 menjelaskan rinci. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, budayawan, dan politisi yang sangat memahami sejarah Nusantara. Dalam sidang pertama, Yamin menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis. A. Gagasan lisan pada 5 asas dasar negara. Dalam pidatonya, Yamin mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan, mengakui bahwa masyarakat Indonesia beragama hingga negara harus bersatu. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lanjut B. Gagasan tertulis 5 asas versi dokumen. Yamin juga menyerahkan naskah tertulis berisi asas dengan redaksi lebih dekat pada rumusan Pancasila saat ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Tujuan pemikiran Yamin, menghubungkan nilai modern dan nilai Nusantara, menekankan bahwa sejak era Kerajaan Sriwijaya Majapahit, Indonesia mengusulkan semboyan persatuan, menyatakan bahwa dasar negara harus berakar dari sejarah bangsa, bukan diambil dari Barat. D. Pengaruhnya, banyak unsur dari rumusan Yamin akhirnya pengaruhi rumusan Pancasila final, terutama pada sila-sila yang berorientasi kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, Soepomo. Pada 31 Mei 1945, penjelasan paling rinci. Soepomo adalah ahli hukum tata negara yang memberikan dasar teoritis tentang bentuk negara Indonesia. A. Gagasan utama negara integrilistik. Negara integrilistik adalah negara yang memandang individu, masyarakat, dan negara menyatu tanpa pemisahan kepentingan. Negara bertindak sebagai representasi seluruh rakyat. B. Penolakan terhadap ideologi Barat. Soepomo menolak dua sistem. Yang pertama, liberalisme Barat, karena menonjol hak individu secara berlebihan sehingga melahirkan pertentangan kelas. 2. Komunisme Soviet, karena meniadakan hak memiliki pribadi serta terlalu memusatkan kekuasaan ekonomi pada negara. Pokok-pokok pemikiran Soepomo. Yang pertama, paham kekeluargaan. Yang kedua, kepemimpinan integritas. Yang ketiga, musyawarah mufakat. Yang keempat, kesatuan sosial. Yang kelima, asas-asas persatuan dan keselarasan. D. Pengaruh pemikiran Soepomo, memengaruhi struktur Undang-Undang Dasar 1945, terutama sistem presidensial, pasal tentang musyawarah dan gagasan negara persatuan, menguatkan karakter Pancasila sebagai ideologi kekeluargaan. 3. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, penjelasan sangat rinci. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan Pancasila. Pidato ini dianggap sebagai tonggak ideologis lahirnya dasar negara. A. 5 dasar negara usulan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang lima, ketuhanan yang berkebudayaan. D. Pemikiran Soekarno tentang filsafat negara. Dasar negara harus digali dari budaya asli Indonesia, bukan dipaksa dari luar. Seperti gotong royong adalah inti kepribadian bangsa. C. Alternatif perumusan Trisila dan Ekasila. Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan, ekosila, gotong royong. Pengaruh pidato Soekarno. Pidato ini menjadi dasar perumusan Pancasila oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Lanjut 2.5, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, para anggota menyadari bahwa perbedaan pandangan mengenai dasar negara perlu dibahas lebih mendalam oleh kelompok kecil agar dapat dirumuskan secara lebih berfokus. Untuk itu dibentuk Panitia 9 yang merupakan gabungan tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh Islam. Beberapa anggotanya antara lain, yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Asma Subadjo, yang keempat Wahid Hasyim, yang kelima Agus Salim, yang keenam Abu Koisno Tojokoso, yang ketujuh Abdul Qasim Mujib, dan yang ke-8 Maramis. Panitia 9 bertugas merumuskan kembali dasar negara dengan memperhatikan berbagai usulan dalam sidang sebelumnya. Hasil membahas tentatif, mereka melahir sebuah naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, dokumen ini berisi perencanaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Piagam Jakarta, sila pertama dirumuskan sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lanjut 2.6, sidang BPUPKI yang kedua. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ada sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945. Para
anggota kembali melanjutkan pembahasan penting mengenai dasar negara dan rancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini BPU PKI secara intensif mengkaji 3 bagian utama, yaitu pembukaan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar. Rancang Undang-Undang Dasar ini disusun berdasarkan berbagai usulan yang muncul pada sidang pertama serta hasil kerja pada ke-9 Piagam Jakarta yang disusun pada tanggal 22 Juni, kemudian dijadikan naskah pembukaan sementara. Untuk undang-undang pembukaan ini menjadi landasan filosofi dan ideologis bagi keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar serta menjadi pedoman arah negara Indonesia Merdeka. 2.7 Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keesokan harinya dilaksanakan sidang pertama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang ini memiliki peran sangat penting karena menetapkan fondasi awal negara Indonesia Merdeka. Keputusan penting yang dihasilkan antara lain: yang pertama, perubahan sila pertama Piagam Jakarta; yang kedua, mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara; yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama. Lanjut 2.8 Perkembangan Pancasila setelah kemerdekaan. Yang pertama, Orde Lama. Pada tahun 1945 sampai 1966, pada masa Orde Lama, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin untuk mengatasi instabilitas politik dan konflik antar partai. Kedua, pada Orde Baru mulai dari 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan melalui kebijakan penerapan P4. Secara formal, tujuan adalah memperkuat pemahaman nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Pancasila dikembalikan ke posisi semestinya sebagai dasar negara, ideologi terbuka, dan sumber nilai-nilai bangsa. Era reformasi membawa perubahan besar dengan menolak penyalahgunaan Pancasila untuk kepentingan politik. 2.9 Relevansi Pancasila di era modern. Pancasila tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di era modern. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi moral yang dapat membimbing masyarakat menuju kehidupan berbangsa yang harmonis. Tantangan masa kini yang perlu dihadapi. 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terbentuk melalui proses panjang sejarah dan melibatkan banyak tokoh-tokoh bangsa. Nilai-nilainya berasal dari budaya Nusantara dan tradisi kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Proses perumusannya berlangsung melalui sidang BPU PKI Panitia 9 hingga pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara serta tetap relevan menghadapi berbagai tantangan di era modern. Oleh sebab itu, Pancasila harus terus dipahami, dijaga, dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. 3.2 Saran. Generasi muda diharapkan dapat memahami sejarah, makna, dan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Pengalaman Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, gotong royong, disiplinan, dan cinta rasa tanah air. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi pilar utama persatuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan tentang sejarah Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.